Bab 163. Chuck Cannon tahu apa yang dia coba lakukan. Dia ingin terus pamer. Tapi bagaimana dia mengizinkannya? Bagaimana jika dia menolak untuk menandatangani kontrak pada akhirnya? Chuck berkata, "Nah, karena Anda telah menyetujui kontrak, lalu mengapa Anda tidak menandatanganinya dan membayar depositnya terlebih dahulu?" Chuck tahu Yvette telah membawa kontrak itu bersama mereka. Direktur Ayana mengerutkan kening dan merasa tidak senang. Apakah mereka takut dia akan kembali pada kata-katanya? Beraninya mereka memandang rendah dirinya seperti itu? Dia berkata dengan marah, "Apa artinya ini? Jika saya memberitahu Anda untuk membayar tagihan, maka Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Apakah Anda takut saya akan merobek Anda tanpa menandatangani kontrak?" Yvette menghela nafas, "Jangan marah, Direktur Ayana. Bagaimana mungkin aku tidak? Apa yang dia maksud dengan itu?" Dia memelototi Chuck. "Baik. Bawa sekarang. Kalau tidak, kalian berdua akan memanggilku pekerja lepas." Dia tidak senang. Yvette ragu-ragu. Sejujurnya, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Direktur Ayana tentang Chuck, dia tidak ingin dia menandatangani kontrak lagi. Dia tidak ingin Chuck dianiaya juga. "Istri, bisakah kamu membawa kontrak itu?" kata Chuck. Yvette terdiam, tapi Chuck tersenyum padanya. Dia tergerak oleh gerakannya. Yvette mengambil kontrak. Direktur Ayana menandatanganinya dengan mendengus dan segera mentransfer $30.000 ke rekening bank Yvette. "Apakah kita sudah selesai sekarang?" Direktur Ayana berkata sambil memelototi Chuck. "Oke, aku akan membayar tagihannya sekarang," kata Chuck sambil menuju meja depan. Hanya satu kata sudah cukup untuk menyelesaikan tagihan. "Direktur Jordan, apakah ini suami Anda? Saya sarankan Anda mengganti yang baru." Dia harus memperhatikan kata-katanya, kata Direktur Ayana. Yvette mengerutkan kening. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Direktur Ayana kembali ke dalam, merasa puas. Chuck kembali setelah berbicara dengan resepsionis. Yvette berkata dengan suara rendah, "Hubby, apakah kamu merasa bersalah?" Chuck tersenyum. Mengapa dia? Dia bisa menutup perusahaan Direktur Ayana hanya dengan panggilan telepon sederhana. Di matanya, dia tidak lebih dari badut. "Tidak apa-apa. Ayo masuk," kata Chuck. Yvette sangat tersentuh. Dia tidak akan pernah mengubah suaminya, kecuali jika Chuck meninggalkannya sendiri. Mereka berjalan ke kamar pribadi, dan Yvette membuka anggur merah yang baru saja dia beli. Melihatnya, Chuck bertanya-tanya mengapa ibunya mencurigainya sebagai penggali emas. Dia hanya tidak bisa mengerti. Dia sangat beruntung telah bertemu Yvette, dan dia yakin ibunya akan menyukainya. Makanan disajikan dengan cepat, dan mereka tampak spektakuler. Chuck tidak bisa minum karena dia akan mengemudi nanti. Namun, Direktur Zanel terus menatap Chuck dan Yvette dengan tatapan jijik. Chuck bertanya-tanya mengapa dia melihat mereka seperti itu. Dia tidak melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya. "Wow, makanan di sini sangat enak. Aku ingin makan semangkuk sup lagi." Direktur Zanel tersirat. Dia sudah lama ingin mencoba lobster bisque di sini. Dia telah melihat orang-orang mempostingnya di media sosial mereka, dan dia lupa memesannya sekarang. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk mencobanya karena mereka sudah ada di sini? Direktur Ayana menatap Yvette. Memang, dia juga ingin mencoba sup. Tapi melihat menu barusan, harga supnya lebih dari $500. Yang mahal harganya sampai ribuan, bahkan ada yang $10.000. Yvette mengangguk tak berdaya. Direktur Ayana tersenyum dan segera memanggil pelayan untuk memesan sup. Setidaknya dia mengerti. Lagi pula, Direktur Clark belum menandatangani kontrak. Setelah pelayan masuk, ketiga wanita itu melihat-lihat menu sup sebelum memilih sebagian besar lobster bisque. Itu mencapai sekitar $1.800, dan hati Yvette tenggelam. Tetap saja, itu tidak dianggap terlalu mahal. Ketika sup tiba, Direktur Zanel mengambil foto dan mempostingnya di media sosialnya dengan judul, "Aku sudah makan banyak sup sebelumnya, dan yang ini cukup enak." Kemudian ketiga gadis itu mulai menyendok sup. Chuck hendak menyendok sesendok untuk Yvette ketika Direktur Zanel tiba-tiba mengerutkan bibirnya dan berkata, "Supnya tidak banyak." Dia memberi isyarat agar kedua pekerja lepas itu tidak minum sup mahal itu. Chuck mengerutkan kening, tetapi masih mengambil alih sendok dan mengisi mangkuk untuk Yvette. Kemudian dia bersiap untuk mengisi mangkuk untuk dirinya sendiri. Supnya memang terlihat sangat segar. "Cukup, hampir selesai," kata Direktur Zanel. Supnya sangat lezat sehingga dia ingin meminumnya sendiri. Chuck mengabaikannya dan mengambil mangkuk untuk dirinya sendiri. Melihat ini, Direktur Zanel mengisi mangkuk besar untuk dirinya sendiri untuk mencegah Chuck dan Yvette minum lebih banyak. Yvette tidak keberatan, tapi Chuck keberatan. Lagi pula, dialah yang makan gratis di sini.
Ayana, lain kali jangan bawa orang seperti itu untuk makan siang. Mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mencicipi sup seperti ini. Sayang sekali. Direktur Zanel berkata dengan nada aneh. Tentu saja, Direktur Ayana tahu apa yang dia maksud. Dia hanya bisa tertawa kering. Setelah menghabiskan sup, semua orang keluar dari kamar pribadi. Direktur Ayana berpura-pura membayar tagihan, padahal sebenarnya Chuck sudah membayarnya. Chuck mengemudi dari tempat parkir. Jangan pergi hari ini, Ayana. Kenapa kita bertiga tidak kembali ke sini untuk makan malam nanti, kata Direktur Zanel. Mata Direktur Ayana berkedut. Jika mereka kembali untuk makan malam, maka dialah yang harus membayar. Tentu saja dia tidak mau. Aku punya sesuatu untuk dilakukan nanti. Baik-baik saja maka. Direktur Zanel kecewa. Dia sangat marah pada Chuck dan Yvette karena makan begitu banyak. Itu semua karena mereka sehingga mereka tidak bisa kembali untuk makan malam. Dia tidak senang. Oh, kenapa kita tidak memanggil taksi saja? Saya tidak ingin duduk di mobil ini lagi, kata Direktur Zanel. Direktur Ayana ragu-ragu. Mereka masih harus kembali ke perusahaan Yvette karena Direktur Clara belum menandatangani kontrak. Yvette mengerutkan kening. Chuck sudah mengemudikan mobilnya. Direktur Zanel berkata langsung, kalian berdua bisa kembali sendiri. Saya merasa tidak nyaman duduk di mobil itu. Chuck terdiam. Dia keluar dari mobil. Dia tidak keberatan meninggalkan mereka jika Direktur Clara sudah menandatangani kontrak. Mobil seperti apa yang membuatmu merasa nyaman untuk duduk, kata Chuck. Setidaknya Mercedes-Benz atau BMW kurasa. Mobilmu berisik seperti traktor. Direktur Zanel menggelengkan kepalanya. Baik sutradara Ayana maupun sutradara Clara berpikiran sama. Yvette marah. Mobil itu jelas cukup nyaman. Mengapa mereka harus mengatakan itu? Suamiku, ayo kembali. Yvette tidak ingin menandatangani kontrak dengan Direktur Clara lagi. Dia sangat marah sekarang. Kenapa kita harus kembali? Chuck tersenyum. Bukankah dia menginginkan Mercedes-Benz atau BMW kan? Dia bisa mendapatkannya langsung dari koleksi ibunya di tempat parkir itu? Lupakan saja, itu hanya untuk sementara kan, kata Direktur Ayana. Dia masih senang karena dia diperlakukan dengan sangat baik hari ini. Kemudian dia dan Direktur Clara duduk kembali di mobil. Direktur Zanel melengkungkan bibirnya dan berkata, baiklah, aku tidak ingin memanggil taksi lagi. Tapi aku memperingatkanmu, aku tidak akan naik mobil seperti ini untuk kedua kalinya. Kemudian dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam mobil. Yvette menghela napas, merasa kasihan pada Chuck. Dia benar-benar pengertian. Chuck tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Dia duduk kembali di mobil dan hendak pergi. Tetapi saat ini, resepsionis restoran kehabisan kotak di tangannya. Chuck melihatnya dan secara alami berhenti. Resepsionis berlari ke jendela mobil dan berkata, Manajer telah menyuruh kami untuk membawakan sup rebus untuk Anda. Tolong bawalah. Chuck terkejut. 3 wanita yang duduk di belakangnya tercengang. Sup rebus? Mereka baru saja memeriksa menu, dan harganya lebih dari $5.000. Itu dibuat dengan semua ramuan obat paling mahal. Dan sekarang mereka memberikannya secara gratis? Yvette juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah manajer hotel mengenal Chuck? Mengambil sup di dalam mobil, memang ada aroma khusus yang membuat mereka mengeluarkan air liur. Dia sendiri belum pernah duduk di Rolls-Royce sebelumnya. Baik sutradara Ayana maupun sutradara Clara terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia membawa mereka ke sini karena dia mengenal manajernya? Jika itu masalahnya, maka mereka seharusnya memesan lebih banyak sekarang. Tidak perlu. Mobil ini sudah cukup. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengendarai mobil lain. Kalau tidak, dia harus kembali untuk Buick Zelda. Hei, kirim aku kembali dengan Rolls-Royce. Aku belum pernah naik Rolls-Royce sebelumnya, kata Direktur Zanel. Siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya sekuat ini? Bab 164. Direktur Zanel sangat menantikannya. Dia sudah lama ingin duduk di Rolls-Royce. Dia telah melihat teman-temannya pamer setiap kali mereka berada di mobil mewah seperti Maybach atau bahkan Porsche. Sekarang adalah waktunya. Itu adalah kesempatan baginya. Dia awalnya sangat senang. Direktur Ayana telah mengundangnya untuk makan siang di hotel kelas atas, dan makanannya sangat lezat, tapi sekarang, sepertinya dia salah mengira semuanya. Melihat resepsionis begitu sopan kepada Chuck Cannon, bahkan memberinya sup dan membiarkannya mengemudikan mobil mewah mereka. Dia bertanya-tanya siapa yang membayar tagihan tadi? Direktur Zanel tiba-tiba merasa wajahnya terbakar karena malu. Jadi dia adalah Frey Loader yang sebenarnya.
Pada saat ini, Direktur Zanel merasa sangat malu. Dia bahkan menghentikan mereka dari mencoba sup tadi. Ini sangat memalukan. Dia memelototi Direktur Ayana dengan marah, yang juga dalam keadaan canggung. Dia tidak menyangka Chuck begitu kuat. Ayo, naik Rolls Royce. Direktur Zanel sangat menantikannya. Dia sudah merencanakan untuk mengambil foto nanti untuk diposting di media sosialnya. Foto Lobster Beast yang baru saja dia posting di media sosialnya telah menerima komentar iri, dan dia sekarang merasa sangat senang. Jika dia memposting dirinya di Rolls Royce nanti, mereka semua akan panik. Dia tiba-tiba merasa bahwa Mercedes-Benz suaminya bahkan tidak sebagus itu. Itu hanya 3 juta dolar. Maaf. Saya hanya tahu cara mengemudikan traktor seperti yang Anda sebutkan. Chuck menggelengkan kepalanya. Wajah Direktur Zanel langsung memerah. Mobil ini bukan traktor. Sangat bagus. Saya hanya salah. Buick sebenarnya sangat nyaman dan stabil. Bahkan kedap suara juga, maksud saya bahkan tidak mendengar suara dari luar. Yvette meliriknya dengan dingin. Chuck mengabaikannya. Dia berkata kepada resepsionis, tidak, terima kasih. Anda bisa kembali sekarang. Resepsionis mengangguk sambil tersenyum dan melanjutkan, lain kali Anda datang, Anda harus mencoba daging sapi Wagyu zaitun kami yang lezat. Ini benar-benar enak, Menir mengatakan ini. Betty telah menyebutkan daging sapi terakhir kali, dan begitu pula ibunya. Chuck sangat ingin mencobanya, tetapi harganya sekitar 10.000 dolar. Direktur Ayana dan Direktur Clara terkejut. Mereka pernah mendengar tentang daging sapi Wagyu zaitun, tetapi mereka belum mencobanya. Yvette juga tercengang. Seberapa luas koneksi Chuck sehingga dia diundang untuk mencoba daging sapi Wagyu zaitun di hotel? Dia memang penasaran. Tapi dia tahu dengan jelas bahwa Chuck tidak berasal dari keluarga kaya, tapi... Apa? Daging sapi Wagyu zaitun yang enak? Yang harganya lebih dari 10.000 dolar untuk 1 kilogramnya. Direktur Zanel tercengang. Jika dia memposting ini di media sosialnya, orang lain akan sangat iri. Hei, kenapa kamu tidak memesannya sekarang? Kudengar daging Wagyu zaitun itu sangat enak. Dan aku sangat ingin mencobanya, kata Direktur Zanel. Dia sangat ingin kembali dan mencobanya. Chuck meliriknya. Jika saya yang memesannya, apakah Anda akan membiarkan saya memakannya dengan tenang? Bahkan meminum semangkuk lobster beast tidak mungkin. Itu akan membuatnya menyalak seperti anjing jika dia memesan daging sapi. Apakah dia akan membiarkannya makan dengan tenang? Chuck tidak bisa melakukannya. Aku. Wajah Derek Zanel menjadi semakin merah. Dia mengerti apa yang dimaksud Chuck. Dia merasa lebih malu sekarang. Jika kita telah memesannya, maka kita semua harus memakannya bersama. Kamu juga. Ya, lain kali aku akan memesan ini, kata Chuck, berpikir untuk memesannya lain kali dia datang dengan Yvette. Sayang sekali ibunya masih tidak yakin dengan Yvette. Oke, hati-hati. Chuck pergi. Di dalam mobil, Direktur Clara dengan cepat menandatangani kontrak, bahkan mentransfer deposit kepadanya saat itu juga. Yvette tercengang, rasanya kesepakatan ini berhasil karena suaminya. Sesampainya di perusahaan Direktur Zanel, Direktur Ayana dan Direktur Clara juga turun dari mobil. Mereka tampak seperti mereka memiliki lebih banyak untuk berbicara satu sama lain, dan mereka bahkan mungkin tinggal selama beberapa hari lagi. Chuck tidak peduli dan pergi bersama Yvette dengan cepat. Mereka bertiga menyaksikan Buick pergi. Aku benar-benar tidak tahu. Dia sangat tidak menonjolkan diri. Dia benar-benar mengendarai Buick ke Hotel Bintang 5. Dia bahkan diundang untuk makan daging Wagyu zaitun. Kudengar kamu harus memesan terlebih dahulu, dan tidak siapapun boleh mencobanya. Dia bahkan bisa saja mengendarai Rolls Royce itu juga. Dia bukan orang biasa, Direktur Zanel tiba-tiba iri pada Yvette. Bagaimana dia bertemu dengan suaminya yang kaya ini? Suaminya hanya mampu mengendarai Mercedes-Benz 3 juta dolar. Mengapa dia tidak bisa menemukan suami seperti itu juga? Dengan begitu dia bisa makan di restoran bintang 5 setiap hari. Chuck sudah menjadi milik orang lain, ditambah dia tidak muda lagi. Meskipun dia masih memiliki sosok yang sangat baik dengan pantat yang gagah, dia adalah seorang pria muda, dan dia mungkin tidak akan tertarik padanya. Direktur Zanel sedikit tertekan. Ya, dia sama sekali tidak sederhana. Kurasa dia pasti dari keluarga yang sangat kaya. Direktur Ayana menganalisis. Direktur Clara juga mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Orang kaya sejati memiliki sopan santun. Pemuda barusan itu rendah hati dan sangat tidak menonjolkan diri. Ya, kita seharusnya memesan daging sapi Wagyu zaitun sekarang. Sayang sekali, kami memiliki kesempatan untuk mencobanya, tetapi kami melewatkan kesempatan itu sepenuhnya. Ditambah lagi, saya bahkan dapat memiliki kesempatan untuk duduk di Rolls Royce juga. Sayang sekali.
Direktur Zandel merasa sedih. Jika dia lebih sopan terhadap Chuck, maka mungkin dia akan memesan daging sapi. Saat dia berpikir begitu, dia sedikit kesal. Ayana, kenapa kamu harus bersikap seolah-olah kamu baru saja memperlakukanku? Kukira mereka adalah para Freeloader, tapi nyatanya, akulah orangnya. Sekarang mereka pasti menganggapku sebagai badut. Direktur Ayana sangat malu sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, sulit bagi Direktur Clara untuk angkat bicara juga. Jangan marah. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam nanti? Direktur Ayana berkata dengan lembut. Makan malam apa? Aku sangat marah sekarang. Direktur Zandel berkata dengan marah. Apa yang kamu khawatirkan? Aku yakin mereka tidak akan memiliki kesan buruk padamu. Aku bahkan melihat itu. Direktur Ayana mulai berkata. Direktur Clara tercengang. Direktur Ayana jelas memuntahkan omong kosong sekarang. Dia benar-benar mengatakan bahwa Chuck naksir dia? Benarkah? Tapi umurku sekarang lebih dari 30 tahun, dan dia mungkin belum genap 20 tahun. Akankah dia memandangku sebagai seorang wanita? Mengapa aku tidak menyadari bahwa dia sedang menatapku? Direktur Zandel bingung. Lupakan saja. Apa sebenarnya yang dilakukan perusahaannya? Direktur Zandel bertanya. Ini adalah perusahaan pelatihan. Jika Anda perlu melatih staf Anda, maka Anda dapat pergi dan menemukannya. Mungkin jika Anda mengajaknya keluar sendirian, dia akan membawa Anda ke restoran itu sekarang. Siapa tahu, mungkin dia bahkan akan memesannya. Anda daging sapi Wagyu zaitun yang sangat ingin Anda coba. Benarkah? Kalau begitu, aku akan kembali dan bertanya pada suamiku. Direktur Zandel berpikir itu adalah ide yang bagus. Kembali ke hotel itu, bahkan makan makanan yang begitu mahal. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa pusing. Setelah Chuck mengantar Yvette kembali, hari sudah sore. Dia awalnya ingin melakukan perjalanan ke gym tinju. Bagaimanapun, dia perlu melatih ototnya dengan cepat. Di perjalanan, Yvette tidak bertanya apa-apa. Dia masih penasaran dengan apa yang telah Chuck alami. Mereka tumbuh bersama tanpa orang tua, jadi dia yakin dia bukan anak kaya. Tapi lalu bagaimana dia memiliki begitu banyak koneksi? Istri, bawa sup ini ke perusahaan. Chuck berkata sambil menyerahkan sup kepada Yvette. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo kita minum bersama. Chuck tersenyum. Dia membuka kotak itu dan mengisi mangkuknya. Dia juga mengisi mangkuknya sendiri dan menyesapnya. Itu benar-benar lezat. Hubby, tanpamu, aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan kesepakatan ini hari ini, kata Yvette dengan nada sangat serius. Chuck tiba-tiba ingin menciumnya pada saat itu, tetapi setelah itu, dia berkata kepadanya, lalu tidakkah Anda harus membantu saya dengan sesuatu? Menjanjikan sesuatu padaku? Tentu, apapun yang kamu katakan. Wajah Yvette memerah dan jantungnya berdebar kencang. Apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin melakukannya di tempat parkir? Bukankah itu juga? Yvette merasa gugup hanya dengan memikirkannya. Bagaimana jika seseorang melihat mereka? Baiklah, istriku, karena kamu berkata begitu, aku akan membawamu ke toko mobil 4S untuk mengambilkan mobil untukmu sekarang. Kamu tidak boleh menolak, kata Chuck. Bab 165. Yvette Jordan benar-benar tersentuh. Apakah Chuck Cannon sangat ingin membelikannya mobil? Tapi itu benar-benar mahal untuk membeli mobil saat ini. Dia ragu-ragu. Suamiku, kamu. Kau sudah berjanji padaku. Jadi kau tidak bisa menolak tawaranku, kata Chuck. Chuck tersenyum. Yvette begitu murni dan polos. Memeluknya seperti itu, dan bahkan pikiran kotor pun tidak muncul di benaknya. Kalau begitu, apakah kamu setuju? Oke, saya setuju. Tapi saya akan memutuskan mobil mana yang ingin saya beli. Kalau tidak, Anda tidak bisa membelikan mobil untuk saya. Tentu. Setelah mereka berdua menghabiskan sup mereka, Chuck sangat bersemangat sehingga dia ingin pergi ke toko mobil sekarang. Lagi pula ini masih pagi, dan Chuck tidak sabar untuk membelikannya mobil. Mungkin pada saat yang sama, dia juga bisa membeli satu untuk dirinya sendiri juga. Bagaimana kalau besok? Aku masih ada rapat yang harus kuhadiri nanti. Yvette berkata ringan, khawatir itu akan menghilangkan suasana hati Chuck. Besok? Chuck ragu-ragu. Dia sudah berjanji untuk pergi dengan Zelda Maine kembali ke rumahnya. Mungkin lusa, dia pikir. Hubby? Apakah kamu punya rencana besok? Lalu bagaimana dengan lusa? Yvette dengan cepat berkata. Dia begitu pengertian, dan dia tiba-tiba merasa kasihan padanya. Dia seharusnya tidak menyetujui permintaan Zelda, tetapi dia benar-benar tidak bisa menolaknya. Bibi Mani sudah menganggap Chuck sebagai pacar putrinya, jadi mereka harus melanjutkan pertunjukan.
Dia menghela nafas dalam hatinya. Ya, ayo pergi ke sana lusa kalau begitu. Chuck mengira dia mungkin akan kembali setelah makan malam besok. Meskipun itu akan menjadi perjalanan yang panjang di malam hari, tetap saja, dia akan kembali paling lambat keesokan paginya. Baiklah kalau begitu, suamiku, aku akan pergi ke perusahaan sekarang. Yvette membuka pintu mobil dan melambaikan tangan pada Chuck. Setelah duduk di kantornya, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari mobil yang harganya sekitar 50 hingga 80 ribu dolar. Sama sekali bukan Mercedes-Benz atau BMW, itu terlalu mahal. Mobil murah bisa digunakan untuk saat ini. Ketika saya membuat cukup di masa depan, saya akan mengubahnya. Tidak, saya akan memberikannya untuknya. Yvette memandangi mobil-mobil itu sebentar sebelum memilih yang harganya sekitar 70 ribu dolar. Itu adalah mobil yang sederhana dan bagus, dan dia menyukainya. Setelah memutuskannya, dia menutup teleponnya, merasa dicintai. Hubby, kali ini kamu akan membelikanku mobil. Lain kali, aku akan membelikanmu BMW atau mobil sport. Dia senang ketika dia memikirkan Chuck membelikan mobil untuknya. Dia tidak bisa menunggu sampai lusa. Yvette sangat senang. Dia tidak sabar menunggu Chuck membawanya ke toko. Saat itu, ada ketukan di pintunya, dan Yvette menjawab agar orang itu masuk. Itu adalah Queenie Carson. Karena dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada Yvette dan berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuk dia dan saudara perempuannya. Ketika dia pergi tadi malam, dia datang ke sini secara pribadi untuk bertemu dengan Yvette. Guru Jordan, Queenie masuk. Yvette tersenyum. Queenie sepertinya tidur nyenyak. Halo, tempat seperti apa yang Chuck temukan untukmu? Yvette penasaran. Itu disebut, aku sebenarnya tidak ingat. Queenie berpikir sejenak dan berkata. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Tidak apa-apa kalau begitu. Aku akan pergi melihat-lihat tempat kamu tinggal dalam beberapa hari, kata Yvette, merasa jauh lebih yakin. Dia penasaran di mana Chuck menemukan tempat untuk Queenie. Chuck keluar dari alun-alun dan pergi ke toko furnitur untuk membeli beberapa furnitur untuk Queenie. Rumah itu terlalu kosong dan tidak nyaman baginya saat ini. Dia telah menghabiskan lebih dari 30 ribu dolar, dan hanya tersisa 40 hingga 50 ribu dolar di kartunya. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk menelepon ibunya untuk meminta lebih banyak uang sehingga dia akan memiliki cukup uang untuk membeli mobil untuk Yvette lusa. Melihat bahwa baru sekitar pukul 3 sore, Chuck menggunakan sistem navigasi untuk menemukan sasana tinju yang diperkenalkan ibunya kepadanya. Dia sangat bersemangat pada awalnya, tetapi dia terkejut ketika dia melihat bahwa itu bukan game yang besar. Itu bahkan tidak memiliki papan nama yang besar. Stadion tinju ini agak terpencil dan papan namanya sudah sangat tua. Namun, karena ibunya telah merekomendasikannya kepadanya, itu akan baik-baik saja. Ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan bahwa banyak orang sedang berlatih di ruang kumuh, dan mereka semua kuat dan tinggi. Chuck tercengang melihat mereka. Suara karung pasir meninju bergema di ruangan itu. Hei, siapa yang kamu cari? Seorang wanita menoleh dan berteriak padanya. Dia berjalan dan menyebutkan namanya secara langsung. Wanita itu menatapnya dan berkata, kamu adalah Chuck Cannon? Ya. Chuck sangat terkejut. Wanita di depannya memiliki rambut yang sangat pendek dan kulit yang gelap. Tapi fitur wajahnya cukup cantik, dan sosoknya sangat bagus, terutama pinggangnya yang ramping. Dia sangat kurus, tetapi tangan dan kakinya sangat berotot. Dia tahu bahwa dia bukan wanita biasa. Kemarilah, kata wanita itu. Chuck mengikutinya ke samping. Wanita itu berjongkok dan mengikatkan sesuatu di lutut Chuck. Itu tampak seperti pelindung lutut. Itu terbuat dari kain, tetapi sepertinya ada manik-manik besi di dalamnya. Ada sedikit beban pada mereka, jadi mereka harus digunakan untuk melatih kaki. Ini beratnya 1 kilogram. Pakai itu bersamamu, dan jangan dilepas, kata wanita itu. Sepanjang waktu? Chuck terkejut. Ya, ibumu biasanya membawa 30 kilogram, dan dia tidak pernah melepaskannya, kata wanita itu. Chuck terkejut. Ibunya membawa beban yang begitu berat selama ini? Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Ibumu punya perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Spesialisasinya membuat logam yang ukurannya kecil, tapi masih sangat berat. Bisa juga dibuat menjadi gelang atau bahkan jam tangan, dan ibumu memakainya sepanjang waktu, wanita melanjutkan. Chuck tercengang. Apakah ibunya ahli dalam tinju? Tapi, bukankah dia hanya wanita biasa? Chuck merasa sulit untuk percaya bahwa ibunya tidak hanya kaya, tetapi juga seorang pejuang yang cakap. Ini hanya... Mulai sekarang, kamu akan datang ke sini setidaknya 3 kali seminggu selama setengah hari setiap kali. Aku akan mengajarimu dasar-dasarnya terlebih dahulu, lalu kamu akan mulai melatih tubuhmu. Tubuhmu terlihat baik-baik saja, tetapi mungkin tidak terlalu tahan lama dalam pertarungan.
Kamu harus menjadi lebih kuat. Wanita itu berkata dengan serius. Tentu saja, Chuck tidak keberatan dengan ini. Itu adalah kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia perlu berolahraga. Kemudian wanita itu mulai mengajar. Namanya Draco Logan, dan itu jelas nama laki-laki. Dia secara pribadi melatih Chuck, dan ini menarik banyak pandangan iri ke arahnya di stadion. Chuck, tentu saja, tidak peduli tentang ini. Dia bekerja sangat keras, tetapi setelah seharian, dia hanya belajar beberapa gerakan sederhana dan fokus untuk melatih fisiknya. Draco menekankan pada aspek fisik dari kemampuan bertarungnya, dan Chuck tidak cukup baik saat ini. Baru pada pukul 8 malam Draco akhirnya melepaskan Chuck. Di dalam mobilnya, seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah anggota tubuhnya bukan miliknya. Dia terlalu lelah dari pelatihan. Chuck mengemudi untuk menjemput Yvette. Ketika dia tiba di alun-alun, Yvette terkejut melihat Chuck basah oleh keringat. Suamiku, ada apa? Aku mengambil pelajaran tinju. Chuck duduk di kursi pengemudi, merasa lemas di sekujur tubuh. Yvette tercengang. Tinju. Dia masuk ke mobil, dan Chuck mengantarnya kembali. Dia mandi dan segera tertidur di sofa. Dia hanya terlalu lelah. Yvette keluar dari kamar mandi dan menatapnya, yang sedang tidur tanpa baju. Dia tersenyum dan berjalan untuk menutupinya dengan selimut. Selamat malam, suami. Dini hari berikutnya, setelah mengirim Yvette ke alun-alun, Chuck mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali larut malam ini. Dia harus menemani Zelda pulang. Yvette berpikir bahwa Chuck akan mengikuti pelajaran tinju lagi, jadi dia menyuruhnya untuk berhati-hati dan tidak melukai dirinya sendiri. Chuck setuju dengan rasa bersalah dan setelah dia pergi ke kantor, Chuck menelepon Zelda. Zelda memberitahunya bahwa dia ada di alun-alun, dan Chuck terkejut. Segera, Zelda keluar dari lift. Dia sangat cantik hari ini. Celana jeans ketatnya menggambarkan lekuk tubuhnya yang menawan, bersama dengan sepatu hak tingginya, dan dengan setelan kasual, dia terlihat sangat mempesona. Dia gugup tadi malam. Dia takut Chuck akan sibuk dan membatalkan rencana mereka hari ini. Baru setelah menerima teleponnya barusan dia akhirnya merasa lega. Dia masuk ke mobil, dan dia bisa dengan jelas mencium aroma parfumnya. Chuck terbatuk. Zelda berdandan seperti ini membuatnya terlihat sangat menggoda. Jangan menatap. Kamu sedang melatih dirimu sekarang. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia, katanya. Chuck terdiam dan dengan cepat bertanya di mana rumahnya. Zelda mengatakan bahwa itu tidak terlalu jauh dan hanya 1,5 jam perjalanan jauhnya. Dia menghela napas lega. Dia tidak mampu untuk berada terlalu jauh. Lagi pula, dia masih harus kembali untuk membeli mobil untuk Yvette besok. Zelda melihat kaki Chuck gemetar. Apakah ini karena tindakan tadi malam? Chuck, tadi malam kamu, kata Zelda dengan suara rendah. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Chuck mengerti dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tidak, aku pergi untuk pelajaran tinju kemarin. Tinju? Dia terkejut. Untuk apa? Ini sangat sederhana. Aku ingin menjadi pria terkuat di dunia. Chuck berkata sambil matanya berbinar. Share. Post a comment for